Yan Zhen saat ini dapat digambarkan sebagai sangat gembira. Baru saja, dia telah memikirkan banyak hasil. Lebih baik Wang Sui tidak tahu bahwa Qin Yi masih memiliki token giok. Jika tidak, dia akan diusir dari altar batu dan kekuatan roh akan habis. Pada akhirnya, jika Wang Ye tidak bisa mendapatkan token giok ekstra, maka Qin Yi 2 akan tersingkir. Atau, Qin Yi meninggalkan Bai Xuanxuan untuk menerobos penghalang Zhou Wei sendirian. Tapi tidak peduli apa hasilnya. Itu bukanlah hal yang baik untuk garis keturunan keluarga Yannya. Tapi siapapun yang mengira sudah waktunya khawatir tersingkir adalah Wang Sui dan yang lainnya. Memikirkan hal ini, Yan Zhen tidak bisa membantu tetapi memiliki semacam kening dan kegembiraan. Ditertawakan oleh Luo Ronghao dan yang lainnya begitu lama. Dan akhirnya mengembalikannya. Kakak Luo, Wang Sui ini, saya bisa berlari sangat cepat. Tapi pertarungan aneh ini tidak ada yang bisa lari. Kulit Luo Ronghao tenggelam. Jelas, dia biasa mengejek anak itu hanya untuk membuat Yan Zhen malu. Tetapi dia ditusuk dari sisi lain. Betapa kerasnya itu baginya. HMPH, ini hanya Wang Sui. Mereka kebetulan dalam keadaan buruk itu saja. Dan anak itu membawa teknik rahasia itu saja. Dalam kasus lain, dia mungkin bukan lawan Wang Sui. Mengenai retorika Luo Ronghao, Yan Zhen hanya mencibir. Dengan kekuatan Qin Yi, dia pasti tidak berada di bawah Bai Xuanxuan. Saya khawatir Wang Ye lah yang bisa berbicara dengannya dengan setara. Dengan kata lain, jika Bai Xuanxuan bisa memenangkan putaran kedua, maka Qin Yi akan baik-baik saja selama dia tidak sial. Setidaknya, di babak pertama ini, Qin Yi dan Bai Xuanxuan stabil. Terlebih lagi, garis keturunan Yannya dapat memiliki wabah kuda hitam yang kuat, dan dapat memenangkan respons yang baik dalam hal Dao Alkimia Sekte Abadi. Namun, kekuatan garis keturunan klan Luo masih tidak bisa dianggap remeh. Luo Ronghao tidak salah. Jika Wang Sui dan 4 semuanya dalam keadaan makmur barusan, apa hasilnya? Saya takut untuk mengatakan 2. Pada saat yang sama, di altar batu, ketika tidak ada orang, Bai Xuanxuan melambai ke Qin Yichen. Qin Pil Master, jangan waspada lagi. Anda bisa datang dan menyesuaikan minat Anda. Sekali lagi, kamu terlalu sombong. Siapa lagi yang datang ke altar batu ini? Bukankah Qin Pil Master ingin token giok dikirim ke pintu? Qin Yichen dengan acuh tak acuh tersenyum dan hanya duduk di sebelah Bai Xuanxuan, dan berbicara tentang token giok, yang terakhir tidak bisa membantu tetapi menyebar dengan heran. Jika tidak salah, Qin Pil Master, sekarang Anda memiliki 7 token giok, bukan? Sebelum datang ke altar batu, Qin Yichen sudah memiliki 3 token giok. Meski Wang Sui akhirnya kabur, Li Xiong memiliki 2 token giok. Yah, ini 7, Qin Yichen sedikit mengangguk, tetapi mata indah Bai Xuanxuan penuh dengan kecemburuan dan menakjubkan. 7 buah. Tahukah Anda, menurut setengah tingkat eliminasi, 100 pemenang hanya memiliki rata-rata 2 token giok. Tapi hasil Qin Yi lebih tinggi dari rata-rata 5. Jika ini bisa dibawa sampai akhir, pasti akan menarik banyak bidikan besar kuil dan. Memikirkan hal ini, Bai Xuanxuan sangat senang untuk Qin Yichen. Tetapi setelah yang terakhir menundukkan kepalanya, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, mengeluarkan 2 token giok, dan menyerahkannya kepada yang pertama. Baru saja, total ada 4 token giok. Anda dan saya dibagi rata. Ini milikmu, Master Pil Putih. Meskipun Bai Xuanxuan mengayuh sepanjang jalan, rekan satu tim yang mendayung juga merupakan rekan satu tim. Selain itu, tidak peduli bagaimana Bai Xuanxuan mengakui sekarang, setidaknya, itu semua tentang dia. Namun, Bai Xuanxuan melambaikan tangannya berulang kali saat melihat ini. Bagaimana saya tidak bisa menerima, Qin Pil Master? Ini, token giok ini, di mana saya dapat mengambil pujian untuk itu? Tanpa dia, Qin Yi mungkin mendapatkan token giok Wang Sui sekarang, dan dia bahkan tidak akan membantu. Di mana dia mencoba membagi hasil panen? Namun, melihat sikap tegas Qin Yichen, Bai Xuanxuan harus menghela nafas. Qin Pil Master, sebenarnya tidak harus seperti ini. Bahkan jika Anda memberikannya kepada saya. Tetapi pertengkaran 10.000 orang ini menarik perhatian. Bukan berdasarkan atas kekuatanku. Di dan tempel di mata senior. Seberat apapun itu, tidak ada bobotnya. Qin Yichen mendengar ini. Dan kemudian saya melihat Bai Xuanxuan dengan rasa ingin tahu dan khawatir. Qin Pil Master, Anda baru saja menelan kekuatan roh dari altar batu. Apakah akan ada bahaya yang tersembunyi? Bai Xuanxuan ingat cara sombong untuk memusatkan kekuatan roh 4 pihak hanya untuk digunakan sendiri. Pada saat yang sama, rahasia sombong seperti itu kemungkinan besar akan merusak lautan kesadaran. Namun, Qin Yichen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, mengatakan bahwa tidak ada yang salah. Selama suku bunga mencukupi, tidak akan ada bahaya yang tersembunyi. Bai Xuanxuan merasa lega. Malam ini, mari sesuaikan suku bunga kita dan lanjutkan di sini. Lalu kita berangkat untuk bergabung dengan kakak senior. Qin Yichen tidak memiliki pendapat. Dan segera, cahaya di alam rahasia secara bertahap bersinar dengan darah matahari terbenam. Meskipun alam rahasia memiliki bentuk cahayanya sendiri,
tidak akan sepenuhnya gelap. Tetapi juga memiliki beberapa titik infiltrasi malam. Setelah istirahat malam, keesokan paginya, Bai Xuanxuan mengangkat kembali vitalitasnya di wajahnya yang cantik. Keduanya bergabung bersama dan bergegas menuju akhir. Dan jalan ini sangat mulus. Lagi pula, tidak banyak orang yang mau memprovokasi dua Pillmaster pembangkit tenaga listrik teratas. Tentu saja, jika Qin Yichen benar-benar ingin menjadi pemburu yang memburu token giok, dia akan dapat menangkap lebih banyak token giok, tetapi itu akan memakan waktu terlalu lama. Tapi pendapat Bai Xuanxuan tentang ini adalah, Qin Pillmaster, Anda memiliki cukup token giok. Pada akhirnya, Qin Yichen menerima begitu saja. Lagi pula, pertengkaran ini tidak hanya membutuhkan jumlah token giok, tetapi juga 100 teratas untuk mencapai titik akhir. Tidak mendapatkan banyak token giok, tetapi hasilnya terlambat, dan leluconnya akan menjadi masalah besar. Setelah perjalanan 2 hari, melihat matahari terbenam yang indah, Bai Xuanxuan meregangkan pinggangnya. Sosoknya yang indah tidak diragukan lagi. Dan lekukan hangat tergambar sebelum matahari terbenam yang hangat. Qin Yichen ada di samping, merasakan posisi Wang Xi dan yang lainnya melalui token giok. Hasilnya juga membuatnya tersenyum. Wang Xi dan Wang Hekonghao, mereka sangat dekat, dan mereka seharusnya bergabung. Melihat ini, Bai Xuanxuan mengangkat bibir sandalnya, dan mendekat. Baiklah, selama kita bertemu dengan kakak senior. Babak pertama ini adalah pertarungan yang hebat. Berbicara tentang Wang Yan, Bai Xuanxuan menunjuk ke Tan Lips, dan tertawa. Saya tidak tahu berapa banyak senior brothers token giok telah dipanen, tetapi Anda harus melakukannya dengan baik tanpa Qin Pillmaster. Qin Yichen tertawa. Dan kemudian Bai Xuanxuan berkata, sebelum selesai, ada sebuah altar yang berisi batu ilahi. Setelah bertemu dengan kakak senior, kita akan beristirahat bersama di sini, lalu lanjutkan ke garis finish. Qin Yichen mendengar ini, sedikit penasaran, altar batu itu diatur sebelum garis finish. Mau ikut, haruskah sangat kompetitif? Tak perlu diketahui. Ada altar batu ilahi, yang diatur secara khusus oleh Sekte Abadi. Lagi pula, ini hampir menjadi giliran terakhir dari Pillmaster yang berpartisipasi dalam pertempuran dan kompetisi yang menentukan hasil. Bai Xuanxuan menundukkan kepalanya. Ya, bagian terakhir dari jalan. Persaingannya sengit. Terutama orang-orang seperti Li Xiong yang tidak memiliki token giok, pasti akan melawannya.